Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi dengan aku Bunda Naswa. Modal nggak sampai 15.000 kita udah bisa buat kue yang cantik, enak dan juga manis. Ini tuh simple banget, bahan-bahannya juga ekonomis. Cocok nih buat cemilan, suguhan saat lebaran, buat hampers atau buat ide jualan kalian. Yuk langsung aja kita buat. Pertama kita siapkan 1 butir kelapa utuh. Untuk kelapanya gunakan kelapa yang masih setengah tua ya guys. Lalu kelapanya kita kupas sampai bersih. Kalau udah selesai kita kupas bersih kayak gini, selanjutnya kelapa kita cuci. Setelah itu kelapanya kita parut menggunakan parutan keju kayak gini ya guys. Nah, hasilnya itu gak terlalu panjang dan jadinya gak terlalu besar juga ya. Setelah selesai kita parut, ini kelapanya siap kita masak. Selanjutnya kita siapkan pan atau wajan. Kemudian kita masukkan kelapa parutnya ke dalam wajan. Karena kelapa yang aku gunakan cukup besar, jadi ini aku tambahkan 350 gram atau setara 24 sendok makan gula pasir. Lalu aku tambahkan juga 1 sendok teh vanili bubuk, ini biar aromanya lebih wangi ya guys. Kalau gak ada di skip aja juga boleh. Kemudian kelapanya kita masak menggunakan api sedang sampai gulanya mencair dan tercampur merata dengan kelapa ya. Nah, ini gulanya udah mencair dan udah tercampur merata juga. Kemudian adonan ini akan aku bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Setelah udah selesai kita bagi, lanjut kita beri pewarna. Untuk pewarna, pertama aku beri pewarna kuning muda. Lalu kita aduk sampai pewarnanya tercampur merata. Untuk warnanya di sini aku menggunakan warna kuning, hijau dan juga pink. Untuk satu bagian lagi ini aku biarkan dengan warna putih ya guys. Nah, kayak gini. Setelah itu kita masak kembali adonannya satu persatu secara bergantian ya. Nah, di tahap ini kita masak adonannya menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Masak adonannya sampai kadar airnya atau air gulanya ini habis ya guys. Masak kelapanya seperti ini, terus kita aduk. Jangan sampai terlalu kering atau sampai gulanya mengkristal. Kalau sampai mengkristal nanti akan susah untuk membentuk ya guys. Setelah air gula habis, jadi agak setengah kering kayak gini. Kemudian kita matikan api kompor. Lanjut adonan kembang gulanya kita cetak. Dalam kondisi masih panas ini harus segera kita cetak ya. Kalau udah dingin kuenya akan mengeras dan sulit untuk dicetak juga. Untuk mencetaknya ini aku menggunakan sendok takar ukuran 5 mili ya. Ini aku cetak kecil-kecil supaya kuenya nanti terlihat cantik jika dikemas dalam toples. Kita usahakan mencetaknya agak cepat ya guys, karena adonan cepat dingin dan juga mengeras. Setelah adonan selesai kita cetak, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjutkan memasak adonan warna pink. Untuk memasaknya sama seperti warna kuning sebelumnya ya guys. Kita masak adonannya menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus kita aduk-aduk. Dan kita masak sampai kadar airnya habis. Nah, kalau udah setengah kering dan lengket seperti ini, langsung aja kita angkat dan segera kita bentuk. Nah, setelah semua adonan selesai kita masak dan kita bentuk, ini kuenya udah mulai mengeras ya guys. Selanjutnya adonan ini kita jemur di bawah terik matahari selama 5-6 jam aja udah cukup. Kalau kuenya udah mengeras, harus tetap kita jemur ya, supaya kuenya tetap awet dan tahan lama.
Nah, yang setelah dijemur ini warnanya udah agak pudar ya, tapi masih terlihat cantik banget. Setelah itu bisa kita kemas dalam toples kayak gini. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 3 toples kue kembang goyangnya. Selain cantik, ini tuh beneran enak, manis, dan ini tuh awet hingga 1 bulan lebih. Jadi ingat masa kecil deh bun kalau makan manisan satu ini. Ternyata bikinnya mudah dan bahan-bahannya ekonomis banget. Bisa nih buat ide isian toples saat lebaran nanti. Atau bisa juga loh buat ide jualan kalian saat Ramadan nanti ya. Pasti laris manis banget. Yuk langsung aja kita buat. Pertama kita siapkan dulu pan atau panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 600 gram. Kemudian kita tambahkan bubuk Nutrijel rasa leci. Kita masukkan juga fruit acidnya. Tambahkan juga bubuk agar-agar plain sebanyak 3 bungkus. Lalu kita tuang 3 gelas air. Untuk gelasnya pakai gelas belimbing ya yang ukuran 200 ml. Jadi untuk total air yang kita gunakan itu sebanyak 600 ml. Kalau udah kita aduk hingga tercampur merata dan bubuk agar-agarnya ini larut. Kalau udah tercampur merata, kita lanjut masak di atas kompor. Pakai api sedang aja sambil diaduk-aduk terus ya hingga mendidih. Kalau udah mendidih akan mengental seperti ini ya. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Lanjut adonannya ini kita beri pewarna secukupnya aja. Ini aku pakai warna pink, hijau, dan juga kuning ya. Kita aduk hingga warnanya tercampur merata. Untuk kerjanya agak cepet ya guys, karena adonan ini cepet banget ngesetnya. Dan untuk loyangnya basahi dengan sedikit air. Jika sudah, tinggal kita tunggu hingga adonannya ini ngeset atau mengeras. Nah, setelah sudah set, kemudian kita keluarkan dari dalam loyang. Lanjut, ini untuk agar-agarnya kita potong-potong. Agar lebih cantik, ini aku potong pakai pisau bergerigi seperti ini ya. Untuk ukurannya bisa agak kecil ya guys, agar cepat kering. Atau bisa disesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, seperti ini hasil potongannya. Ini kita potong-potong adonan sambil kita tata dalam loyang ya. Soalnya ini nanti akan kita jemur. Ini kita potong-potong sampai agar-agarnya selesai ya. Dan semua sudah selesai dipotong-potong. Nah, ini hasilnya. Dan ini siap kita jemur. Kita jemur permen jeli keringnya selama kurang lebih seminggu ya guys. Atau sampai permen jelinya ini benar-benar kering. Nah, di sini kalau udah kering, hasilnya berbentuk kristal berwarna putih seperti ini ya. Dan ini siap kita simpan dalam toples. Bisa awet sampai 1 bulan lebih ya guys. Jika kalian ingin membuat dengan berbagai rasa, untuk masaknya bisa sedikit demi sedikit ya. Ini rasanya enak banget, untuk warnanya juga agak memudar ya, karena dijemur ya guys. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini yang udah kering. Ini aku pakai 2 resep ya guys. Untuk satu resep ini bisa jadi 3 toples untuk ukuran 250 ml. Rasanya manis banget, untuk teksturnya juga padat tapi ada kenyal-kenyalnya ya. Mudah banget kan guys cara buatnya. Semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa dan jangan lupa cobain di rumah. Hari ini aku akan membuat kue tradisional, bikinnya mudah, tanpa oven, tanpa kukus, tanpa goreng, pokoknya simple banget. Cuma menggunakan 2 bahan aja. Rasanya manis, asem, kalau dimakan di mulut tuh rasanya nyes banget. Enak banget pokoknya. Cocok nih buat ide isian toples lebaran nanti atau buat ide jualan kalian. Yang penasaran sama resepnya, yuk langsung simak videonya sampai selesai. Pertama kita siapkan 1-2 buah lemon, tergantung besar kecil lemonnya ya. Ini berhubung kecil-kecil banget, aku pakai 3 buah ya guys. Kalau di rumah tidak ada lemon, bisa menggunakan jeruk nipis atau asam jawa ya. Kemudian potong lemon seperti ini supaya mudah diperas. Lalu kita peras lemonnya sampai didapatkan air lemonnya ya. Kalau udah, kemudian air lemonnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 500 gram gula halus, lalu gula halusnya kita ayak supaya gula halus tidak mengumpal. Kalau mau pakai gula halus buatan sendiri juga bisa ya guys. Jadi untuk gula pasirnya kita blender sendiri aja. Gula halus selesai kita ayak, kemudian kita tambahkan perasan jeruk lemon yang sudah disiapkan di awal ya. Ini aku pakai sekitar 3-4 sendok makan air jeruk lemonnya.
Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Nah, triknya untuk membuat kue ini, kalau di adonannya terlalu basah, adonan tersebut bisa kita angin-anginkan sebentar ya untuk mengurangi kadar airnya. Sehingga teksturnya tidak terlalu basah, ketika dicetak akan lebih mudah. Setelah selesai diaduk, hasilnya seperti ini ya. Teksturnya itu tidak terlalu basah, jadi seperti ini ya. Tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, selanjutnya bagi adonan menjadi 4 bagian. Lalu tambahkan pewarna sesuai selera. Ini aku pakai warna kuning, hijau, dan juga pink. Kalau untuk warna putih, ini yang original ya. Oke, setelah semua selesai kita beri warna, selanjutnya cetak adonan. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan kue 1 seperti ini ya guys. Masukkan adonan ke dalam cetakan lalu kita padatkan supaya saat dicetak nanti tidak mudah pecah ya. Kemudian kita keluarkan kue yang sudah kita cetak. Ketuk-ketuk cetakannya dan kita keluarkan kuenya. Ini kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya ini habis. Selanjutnya setelah kue selesai kita cetak semua, lalu adonan kita angin-anginkan selama kurang lebih 2-3 jam. Sehingga tekstur kuenya nanti akan lebih kokoh dan juga kering. Serta nanti kuenya jadi lebih awet ya. Untuk kue ini jangan dijemur langsung ya di bawah terik matahari supaya warnanya nanti tidak mudah luntur. Setelah selesai kita angin-anginkan, hasilnya seperti ini ya. Cantik banget, warnanya juga tidak luntur ya guys. Lanjut ini kuenya kita tata ke dalam toples. Satu resep menghasilkan 2 toples kemasan 250 gram ya. Nah ini dia hasilnya kalau udah dikemas dalam toples. Kue koya atau kue 1 asamnya ini siap kita sajikan untuk segala acara di hari raya atau hari besar ya. Kue ini rasanya enak, manis, asem, jadi seger kalau dimakan dan kalau di mulut rasanya nyes banget. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa cobain di rumah. Kalau makan permen, ini jadi ingat waktu kecil dulu ya. Setiap lebaran nenek selalu bikin untuk isian toples. Ini tuh resepnya simple banget, cuma 3 bahan aja. Kalau teman-teman punya tanaman pepaya, bisa banget nih dimanfaatin buat isian toples lebaran nanti. Langsung aja di langkah pertama, aku sudah siapkan pepaya. Ini pepayaku itu agak gede ya guys. Untuk takarannya nanti bisa disesuaikan aja sama pepayanya. Langsung aja pepayanya ini kita kupas sampai bersih, lalu kita belah-belah aja agar ukurannya agak kecil ya. Lalu kita bersihkan bagian bijinya. Untuk pepayanya pilih yang masih muda seperti foto yang aku cantumin di atas ini ya guys. Kalau yang aku gunakan ini udah setengah mateng, jadi bukannya nggak bisa digunakan ya, tetap bisa digunakan, tapi untuk hasilnya itu kurang maksimal dan hasilnya itu menyusut banget. Jadi hasilnya sedikit ya. Selesai aku bersihin, tinggal kita cuci aja ya. Setelah kita cuci bersih, langsung aja ini siap kita parut. Di sini aku pakai parutan keju ya. Ini bisa kita parut semuanya sampai habis. Setelah sudah selesai kita parut semuanya, lalu pepayanya ini kita peras. Bisa menggunakan kain tile atau serbet yang masih bersih ya. Ini kita peras sampai kadar airnya berkurang. Kalau pepayanya ini nggak kita peras, kita tidak bisa menentukan takaran gulanya ya, dan masaknya bisa lebih lama. Biar masaknya nggak terlalu lama, kita peras sampai benar-benar habis kadar airnya ya. Kalau dirasa sudah cukup, lalu pepayanya kita timbang untuk menentukan banyaknya gula yang kita gunakan. Ini bakalan aku timbang semua. Nah ini pepayanya sebanyak 770 gram ya, karena di sini tadi pepayanya 770 gram, jadi untuk gulanya juga 770 gram. Tapi untuk gulanya ini aku timbang sebanyak 750 gram aja, jadi kurang dikit gak apa-apa ya. Di sini untuk takarannya aku pakai 1:1 ya guys, jadi kalau pepayanya 500 gram, untuk gulanya juga 500 gram. Selesai ditimbang langsung kita campur jadi satu dalam pan. Lalu kita tambahkan 3 bungkus Nutrijel jeruk, bisa juga pakai yang rasa leci ya. Fungsi dari Nutrijel ini cuma untuk perasa ya guys, jadi kalau mau di skip atau dikurangi gak masalah. Nutrijel juga bisa diganti dengan fruit acid ya, biar ada rasa asam segernya gitu. Lalu kita pakai api kecil aja.
Ini masaknya sambil terus kita aduk ya. Jangan lupa kita masukkan fruit acidnya juga. Kita masak dan kita aduk sampai airnya ini menyusut. Ini kita masak sedikit agak kering ya, agar permennya nanti tahan lebih lama. Ini sudah kering permennya, lalu bagi menjadi 4 bagian. Kita kasih warna sesuai selera ya. Ini aku pakai warna pink, hijau, dan juga ungu. Untuk warna orange-nya ini sudah warna aslinya ya guys. Ini adonannya harus cepat kita proses ya. Karena kalau adonannya nggak segera kita proses, adonannya akan cepat kering. Bisa kalian lihat sendiri ini tuh lengket banget. Jadi kalau dia udah dingin bakal ngeset jadi permen ya. Nah setelah selesai kita beri pewarna, lalu kita siapkan gula pasir untuk balurannya ya. Langsung kita ambil secukupnya dan kita gulung-gulung atau kita bulatkan adonan pepaya. Dan setelah dibuletin langsung aja kita taruh di gula pasir ya kayak gini. Ukurannya disesuaikan aja dengan selera kalian. Tapi jangan terlalu besar juga ya. Kalau udah cukup kita bentuk, lalu kita baluri merata dengan gula pasir. Nah jadinya kayak gini ya guys. Kita lanjutkan berulang sampai semua adonannya habis. Kalau kalian tanya ini rasanya gimana, ini mirip banget kayak manisan pepaya ya. Nah ini dia hasilnya yang udah selesai kita bentuk ya guys. Hasilnya cantik-cantik banget. Ini anak-anak dijamin bakal suka ya. Nah, mudah banget kan cara buatnya? Jangan lupa cobain di rumah. Modal pepaya dan gula pasir udah bisa bikin isian toples untuk lebaran nanti dan dijamin anak-anak pasti suka. Langkah pertama kita siapkan 1 buah pepaya muda, lanjut pepayanya ini kita kupas dan kita bersihkan untuk isiannya ya. Kemudian pepaya kita cuci bersih. Kalau udah dicuci bersih, lalu kita potong-potong agak tipis ya, seperti dalam video ini. Atau bisa disesuaikan aja dengan selera kalian, tapi jangan terlalu tebal juga ya guys. Setelah itu, agar tampilannya lebih menarik, akan saya potong menggunakan pisau bergerigi kayak gini. Untuk ukuran potongan pepayanya tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu tipis. Nah, seperti ini ya. Langkah selanjutnya, pepaya yang sudah kita potong-potong tadi, kita timbang. Ini aku pakai cuma 500 gram aja ya guys. Selanjutnya, kita tuangkan secukupnya air bersih dalam wadah pepaya. Lalu kita beri 1 sendok makan kapur sirih. Setelah itu, kita aduk sampai kapur sirihnya ini benar-benar larut. Ini pepayanya kita rendam selama 1-2 jam ya. Setelah sekitar 2 jam kita rendam, pepayanya jadi lebih kokoh dan lebih keras seperti ini. Kemudian kita bilas pepayanya, bilas sampai bersih ya guys. Nah ini hasilnya setelah sudah saya cuci bersih, ini sudah saya bilas berkali-kali ya. Langkah selanjutnya pepayanya ini akan kita bagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Nanti untuk masing-masing pepaya ini akan aku tambahkan pewarna makanan. Lanjut kita siapkan pan atau wajan, kemudian masukkan 120 gram gula pasir, masukkan juga 100 ml air putih. Lalu ini kita tambahkan secukupnya pewarna makanan. Ini aku tambahkan pewarna hijau dulu ya, secukupnya aja. Lalu kita aduk dan kita masak sampai mendidih. Setelah air gula sudah larut dan sudah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan 1 bagian pepayanya. Lalu ini kita masak menggunakan api sedang dan ini sering-sering kita aduk ya. Ini kita masak hingga kadar airnya berkurang dan mengental ya. Jika gulanya sudah mengental dan menyusut, ini kita kecilkan api kompornya. Lalu ini terus kita masak hingga gulanya kering atau mengkristal. Selama memasak harus terus kita aduk ya agar gulanya ini tidak gosong. Kalau udah gini apinya jangan sampai kebesaran ya guys. Gulanya nanti tidak bisa mengkristal dan jadi gosong. Jika gulanya sudah mulai mengkristal dan kering kayak gini, jadi kayak ada butiran tepungnya ya. Kemudian kita matikan api kompor. Ini kita aduk sampai gulanya kering atau mengkristal seperti ini ya. Walaupun ini apinya sudah kita matikan, ini harus tetap terus kita aduk. Setelah sudah kering seperti ini kita angkat. Lanjut kita bikin warna yang kedua. Untuk takaran air dan gulanya sama seperti yang pertama tadi ya. Ini aku tambahkan pewarna merah muda. Untuk warna bebas ya, sesuaikan aja dengan selera kalian. Jadi cara memasaknya sama seperti yang pertama tadi ya guys. Ini kita masak sampai gulanya menyusut dan harus sering-sering kita aduk. Setelah gulanya mengering, langsung kita matikan apinya dan ini harus terus kita aduk-aduk meskipun apinya sudah dimatikan. Nah, setelah diaduk-aduk, ini hasilnya sudah mengering ya.
Gulanya sudah menjadi butiran-butiran halus seperti tepung. Lanjut kita bikin warna yang ketiga. Ini saya tambahkan pewarna kuning. Takaran gula dan airnya sama juga ya. Cara memasaknya juga sama seperti yang pertama dan kedua. Nah, ini dia hasil manisan pepaya kering yang sudah jadi. Ini beneran kering ya guys, walau tanpa dijemur. Ini beneran enak, manis dan keras gitu. Anak-anak aku jamin bakal suka banget. Keringnya juga awet hingga 1 bulan. Nah, mudah banget kan cara buatnya? Jangan lupa cobain di rumah.